Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita semua. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga kita boleh diizinkan untuk bisa hadir dan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat berbakti bersama-sama. Kiranya suasana pagi hari ini membawa kita semakin erat dan kuat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian sehingga hari ini suasana ibadah hari ini membawa kita semakin indah dalam Tuhan. Demikian saudara-saudara yang ada di Australia, selamat pagi. Luar biasa, terima kasih untuk kesetiaannya. Kiranya hari ini kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui supaya kita boleh memahami tentang pelayanan dan juga pengembalaan yang ada di Bethlehem. Ada beberapa informasi. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Ada Bapak Resa Agus 21 Agustus, Bapak Rudi Cahyadi 21 Agustus, Bapak Iwan Agus Setiawan 21 Agustus, Saudara Renalda Budiawan 21 Agustus, Ibu Ani Torah 22 Agustus, Bapak Yosua Puradisastra 22 Agustus, Saudara Yosua Ishak Moniung 22 Agustus, dan juga ada Ibu Agustina Fungfung 22 Agustus, Saudara Ferry Agustian 24 Agustus, Ibu Cindy Clarissa 24 Agustus, Ibu Mariani Kurnia 24 Agustus, Bapak Agus Suhandi 25 Agustus, dan Saudara Yosua Mahardika Humsibu 25 Agustus. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, kami menyapa dan menyampaikan selamat berbahagia. Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai, menguatkan dalam segala keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini ada yang berulang tahun hadir? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, informasi yang kedua berkaitan dengan persekutuan usia anugerah yang akan diadakan pada tanggal 24 Agustus 2023 di Saung Soreang. Ya, dimohon kepada semua kaum lansia atau usia anugerah, mari hadir, kita ambil bagian di persekutuan ini karena akan diadakan di luar gereja kita atau gedung gereja kita. Dimohon untuk bisa mendaftarkan diri ke lansia atau pengurus lansia. Dan juga saya mau menyampaikan terima kasih kepada PBI dan BBI yang pada hari Kamis yang lalu, 17 Agustus yang lalu, sudah mengadakan bersama-sama persekutuan atau kebersamaan dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih untuk keterlibatan dari semua Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan informasi lain kiranya bisa memperhatikan di warta gereja kita, sehingga ini bisa menambah semangat bagi kita dan juga doa untuk pelayanan gereja kita. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami sungguh menaikkan syukur dan pujian kepada Engkau. Oleh karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa menyertai, memimpin, dan menolong hidup kami. Sehingga sampai pada detik ini kami semua ada dalam perhatian
dan belas kasihan dari Tuhan. Sehingga kesempatan pagi ini kami boleh sejenak datang menikmati hadirat-Mu. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir dan memberkati setiap hidup kami. Berkati penyembahan kebaktian satu kami hari ini. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang pagi hari ini dengan berbagai pergumulan dan beban hidup di bawah. Biarlah Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, beban pergumulan kami, ada jalan keluar yang Tuhan boleh beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu, walau sudah 3 hari berlalu, apakah suasana dan semangat kemerdekaan masih ada pagi ini? Saya mau dengar suara Bapak Ibu sekalian. Merdeka! Gak kedengeran, merdeka! Kurang semangat, merdeka! Oke Bapak Ibu sekalian, kita sudah menang, kita sudah dimerdekakan. Bukan hanya dari para penjajah, tapi juga terlebih dari kuasa maut, dan lawan kita sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Siapa lawan kita? Iblis. Karena sesungguhnya perjuangan kita bukanlah melawan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa langit dan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit bagi Yesus. Bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka mari kita kenakan senjata perlengkapan Allah. Maka kelak mahkota mulia akan tersedia bagi kita. Kita nyanyikan lagi dengan penuh semangat Bapak Ibu. Ayat 3 dan 4. Berjaga
Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 1 ayat 4. Bapak Ibu boleh membukanya, kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Jika multimedia bisa menampilkan, bisa menolong, kita akan membaca bersama-sama dari 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Hanya 1 ayat, kita akan membacanya 2 kali. Bapak Ibu sudah menemukannya? Sudah ditampilkan? Mari kita membaca bersama-sama. 3 Yohanes 1 ayat 4. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita baca sekali lagi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Amin, demikianlah firman Tuhan yang akan mendasari khotbah yang akan disampaikan pendeta Senduk pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah ketika kita berdoa, bergumul akan sesuatu, kemudian kita berpikir, kita merasa kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Saya harus apa? Sampai kapan saya harus doakan hal ini? Mungkin ada pikiran atau rasa jenuh, lelah untuk mendoakan hal yang sama mungkin berulang-ulang. Bahkan kita mulai berpikir dan mencari-cari cara lain dengan usaha kita. Tapi Tuhan bilang percuma kita bersusah dan berlelah. Karena yang Tuhan mau Bapak Ibu, kita tidak putus asa, kita tetap berdoa. Berharap hanya pada Dia, karena Dialah satu-satunya kawan kita yang sejati. Kita naikkan pujian ini sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibantu.
kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pada pagi hari ini sungguh bersyukur karena Bapa yang senantiasa mengasihi sidang jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan semua yang Tuhan beri, kasih Tuhan bagi seluruh sidang jemaat kami ini. Ya Bapa, secara khusus kami ingin mendoakan saudara-saudara kami, anggota sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dan kami tidak sebutkan satu persatu, namun kami yakin Bapak menilik semuanya dengan seksama dan Bapak memberikan kesembuhan sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk berbakti maupun juga bersekutu. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan kesejahteraan dari seluruh anggota sidang jemaat-Mu ini. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan bagi yang berusaha, kiranya Tuhan berkati. Bagi yang bekerja juga Tuhan berkati. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anggota sidang jemaat-Mu ini. Ya Bapa, kami ingat juga pos PI kami, kiranya Bapa menilik satu persatu pada saat kami merindukan hamba Tuhan yang menjadi gembala sidang di Ciwidey maupun di Cianjur. Kami tahu bahwa Bapak sudah mempersiapkan orang-orang yang terbaik dan kami tahu juga Bapak akan melengkapi semuanya dan mempersiapkan diri kami untuk menerima mereka. Dan semua sidang jemaat di cabang-cabang kami senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan. Ya Tuhan, kami ingat juga bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa memberikan hikmat bagi para pemimpin kami agar sungguh-sungguh memperhatikan seluruh rakyat Indonesia ini agar semuanya sejahtera dan damai senantiasa. Terlebih lagi pada saat-saat menjelang pemilu, kami tahu bahwa banyak hal yang akan terjadi mungkin di luar dugaan kami, namun kami tahu Tuhan akan memelihara baik keamanan maupun juga seluruh acara pemilu ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kami boleh bersyukur karena Tuhan telah mempersiapkan pemimpin kami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan juga diberikan hikmat untuk memimpin negara Indonesia ini. Ya Bapak, terima kasih atas semua kebaikan Bapak bagi kami. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cek. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Bambang. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya kita dan anak cucu kita terus dipelihara oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, bahkan menjadi berkat dimanapun berada. Mari sebelumnya kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini untuk mengantar kita sebelum memberikan persembahan. Tuhan mengubah miskin dan menjadi
lagu ini? Percaya anak cucu diberkati dan akan menjadi berkat? Kalau gitu kita nyanyikan lagi dengan lebih semangat Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan lagi sekali lagi pujian ini. Terbaik untuk Tuhan. Di depan ada kantong persembahan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mazmur 37 ayat 26 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syukur kita untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami yang baik, inilah kami ya Bapa, kami datang ke hadapan Engkau dengan seluruh keberadaan kami, dengan seluruh berkat dan segala kecukupan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam seluruh kehidupan kami hari demi hari. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena dengan ucapan syukur yang berlimpah ini kami mau menaikkan persembahan kami, persepuluhan kami mau kembalikan untuk Tuhan dan persembahan kasih lainnya. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas apa yang kami berikan. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk mengelola setiap berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang senantiasa takut akan Tuhan, supaya boleh mengelola setiap berkat Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati kami, akan terus mencukupkan kami akan setiap kebutuhan dan pergumulan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati bagi mereka yang mungkin belum sempat untuk memberikan. Kami percaya Tuhan Allah adalah Allah yang pemurah dan penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami akan melanjutkan setiap ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan mencari orang yang taat. Demikian judul khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta Senduk pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Kita mau membawa penyembahan kita. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau mengejar hadirnya untuk mendengar setiap perkataannya di dalam hidup kita.
di dalam hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Ini waktu yang baik dan tepat bagi kami Tuhan, supaya Engkau berfirman dalam hidup kami, berbicara dalam hati kami, dan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah suasana hari ini mendukung untuk menolong kami memahami tentang betapa Engkau sungguh mengasihi kami dan mau memberi yang terbaik dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga Engkau dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu ini kami letakkan ke dalam tangan-Mu, berfirmanlah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat semua? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini kita sudah bicara banyak mengenai ketaatan, dan memang akan terus bicara tentang ketaatan sampai pada minggu yang akan datang. Dan saya berharap di minggu yang akan datang, saudara bisa hadir kembali untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena di minggu yang akan datang, kita akan kedatangan tamu dari Singapura, ya. Dia akan berbicara di pagi hari dan juga di ibadah kedua, ibadah pertama dan ibadah kedua, bersama dengan Dr. Chong Chi Wah, ya. Beliau akan memberikan banyak hal berkaitan dengan obedience atau ketaatan kepada kita. Namun untuk minggu pertama, kedua dan ketiga ini kita akan mengawali hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan ini. Dan saya berharap kita semua bisa ambil bagian untuk merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan dalam ketaatan kita kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan juga semua yang sedang menyaksikan dari rumah, semua orang ya pada prinsipnya rindu mau diberkati oleh Tuhan, betul? Mau mengalami mujizat Tuhan, amin. Ada di sini yang mau diberkati, coba angkat tangan. Ada? Wah, semua ya. Semua mau diberkati. Tidak terkecuali baik anak-anak, orang tua, dan mungkin semua yang di rumah dengan hati yang teracung kepada Tuhan, rindu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita rindu mau diberkati Tuhan, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, sehingga berkat Tuhan itu dialirkan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu diberikan kepada kita, ya. Dan saya yakini juga bahwa tidak ada satupun orang yang beriman kepada Tuhan tidak mau diberkati oleh Tuhan, betul? Semua orang yang beriman kepada Tuhan pasti mau diberkati oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan, ada harga yang harus kita bayar kepada Tuhan? Pernah nggak kita berpikir demikian? Ada sesuatu yang harus kita pertaruhkan kepada Tuhan. Ada hal yang penting yang perlu kita letakkan kepada Tuhan. Ada enggak? Pernah enggak kita berpikir demikian? Karena ini penting buat kita, supaya kita bisa memahami tentang kenapa
Tuhan dia mencari orang-orang yang dikasihinya atau yang taat kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan menemukan bahwa harga yang harus kita bayar kepada Tuhan adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Kalau saudara lihat konteks di dalam Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 1 ini, saudara akan menemukan tentang istilah yang dipakai oleh Yohanes untuk menerjemahkan kepada kita bahwa Tuhan dia mau mencari atau mau menemukan orang yang taat. Dan ketika dia mendapatkan mereka yang taat, Alkitab memberitahu bahwa dia akan memakai mereka yang taat kepada Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 4 tadi yang saudara baca, firman Tuhan bilang begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat sebelumnya di ayat 3 sama, 2 kali kata ini diucapkan. Ya, coba lihat ayat 3. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Coba bayangkan ya, 2 kata ini atau 3 kata ini, hidup dalam kebenaran, itu diucapkan atau diperkatakan di dalam bagian ini 2 kali. Berarti ada sesuatu yang penting yang tersirat di dalam bagian itu dan dicatatkan di dalam bagian ini. Kalau saudara lihat teks asli dari ayat 4 ini, khususnya kata hidup dalam kebenaran, sebenarnya dia memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya. Yang penting untuk kita ketahui, maknanya adalah dia berjalan dalam kebenaran. Atau istilah lain yang dipakai adalah hidup dalam ketaatan. Coba bayangkan. Jadi kalau kita terjemahkan begini, dia akan jadi begini bahasanya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam ketaatan. Ya, coba bayangkan, hidup dalam ketaatan. Kalau kita lihat istilah ketaatan, berjalan dalam ketaatan, ini berarti bahwa ada iman yang aktif dan konkret dalam hidup orang yang berjalan dalam ketaatan. Ya, karena ketaatan adalah prioritas Tuhan. Ini artinya dalam keadaan dan situasi apapun, senang atau tidak senang, kalau kita belajar dari bagian ini, kita harus tetap taat. Karena hidup dalam ketaatan adalah mutlak bagi orang percaya. Karena hal inilah yang menyukakan hati Tuhan. Ini penting dan menjadi catatan yang serius dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memahami kenapa kita mau berkat Tuhan. Ya, kenapa kita mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang mengejar berkat, mujizat dalam hidupnya, tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam bagian ini, maka kita akan bertanya kembali. Adakah kita di sini dan mungkin yang sedang menyaksikan dari rumah mau hidup dalam ketaatan kepadanya? Ini pertanyaan serius. Adakah kita mau hidup taat kepada Tuhan? Kalau kita mau berkat dari Tuhan, atau kita mau mujizat dari Tuhan, adakah kita mau taat? Mungkin berat kita mendengarkan kata taat, karena memang kata taat ini mengandung muatan yang sangat berat, ya. Karena setiap orang harus berjuang dengan yang namanya kedagingan,
Kedagingan itu harus kita taklukkan. Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 7, kalau saudara lihat di dalam bagian ini, firman Tuhan bilang begini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Makanya orang kalau dia masih dalam kedagingan, atau mereka yang hidup dalam kedagingan, Alkitab juga memberitahu di ayat 8 dalam Roma 8 bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi memang ini perjuangan yang serius, ya. Dan ini tantangan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh setiap orang. Termasuk kita yang mengasihi Tuhan. Atau yang menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau taat berarti kita harus menaklukkan kedagingan. Bila kita tidak dapat menaklukkan kedagingan kita, itu berarti bahwa kita sedang dan sementara mengandalkan diri kita sendiri. Dan Alkitab bilang di sini, kita tidak akan mampu untuk hidup taat kepada Tuhan. Karena di sini disampaikan bahwa kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kalau kita dapat menaklukkan atau menguasai hidup kita, dan kita hidup dalam ketaatan, berjalan dalam kebenaran sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam bagian ini, ya, maka semua yang kita kerjakan, lakukan sepanjang Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini akan lebih ringan dan mudah dalam hidup kita. Makanya berkat selalu dialirkan kepada mereka yang taat kepada Tuhan. Mujizat selalu terjadi kepada orang yang taat kepada Tuhan. Ini yang penting yang perlu kita pahami di dalam bagian ini. Karena memang bicara ketaatan tidak mudah. Ya, contoh aja begini, saya mau kasih contoh sederhana kepada saudara. Pada waktu saudara mencari orang yang rindu bekerja sama dengan saudara, atau membantu pekerjaan saudara, membantu usaha saudara, kira-kira kualifikasi yang saudara kasih kepada orang itu seperti apa? Pasti saudara akan memberitahu lowongan pekerjaan kriterianya ini. Betul? Tujuannya apa? Supaya orang kalau dia mendaftar mengikuti kriteria ini, berarti dia mau tunduk kepada atasannya, betul? Dia mau taat patuh kepada atasannya. Dia mau setia kepada pekerjaannya. Dia mau melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya dalam pekerjaan itu. Betul? Dan kebanyakan kriteria yang dikasih, kualifikasinya itu sangat-sangat tinggi. Dan kalau orang dia tidak memiliki kualifikasi yang seperti itu, agak sulit untuk diterima. Dan kalaupun ada lebih dari satu orang, itu akan menjadi ujian berat bagi si pemberi kualifikasi ini. Untuk menetapkan, menentukan siapa yang bisa bekerja sama dengan dia. Dan biasanya itu masuk dalam hati nurani. Ini, dia lebih cocok, dia lebih pas. Karena dia punya kapasitas, capability yang dapat dipercaya. Betul tidak? Sebenarnya kalau kita lihat bagian ini, sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau memakai kita, mau menjadikan kita anak, ada kualifikasi yang harus kita lewati. Yang ini benar-benar menentukan bahwa kita itu adalah anak, bukan pengikut. Kita itu adalah bagian dalam keluarga Allah, bukan di luar keluarga Allah. Dan salah satu kapasitas yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah iman kepada Yesus. Dan iman ini yang bekerja untuk menolong kita dan membawa kita untuk kita hidup berjalan dalam kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan ketaatan.
Jadi kualifikasi Tuhan dalam hidup kita sederhana dan itu adalah prioritas dalam hidup Tuhan. Apa itu? Ketaatan. Ya. Makanya di dalam bagian ini saya rindu memberikan gambaran mengenai kehidupan orang yang berjuang, orang yang bergumul dan hidup dalam ketaatan. Ya. Dan inilah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua contoh pribadi yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita berkaitan dengan ketaatan. Sebenarnya ada 3 dan kita tahu semua pribadi yang luar biasa, yang paling utama dan yang terutama adalah teladan ketaatan yang hebat adalah Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang dapat mengalahkan teladan ketaatan yang Dia berikan kepada kita. Tidak ada. Yang pasti adalah Dia mau memberitahu kepada kita dengan ketaatan Dia kepada Bapa, bagaimana Dia menyelamatkan hidup kita dan mati di atas kayu salib. Itu membuktikan bahwa Dia benar-benar mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi Dia. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan Dia dan Bapa adalah satu. Dan saya rindu melalui bagian ini kita dapat melihat pribadi yang lain yang bisa menolong kita untuk memahami tentang ketaatan. Dan itulah yang Tuhan cari. Mari kita bandingkan sedikit di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai 8, saudara menemukan di sini pribadi yang taat. Namanya Elia. Ya. Namanya Elia. Kenapa dia menjadi pribadi yang taat? Ini penting untuk kita selidiki. Karena yang pertama, ini yang penting yang perlu kita lihat dalam kehidupan Elia. Hidupnya digerakkan oleh kebenaran. Dia taat karena dia digerakkan oleh kebenaran. Ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat 7 dan ayat 8, ya. Mulai ayat 4 kita coba perhatikan ayat ini. Tapi yang menjadi dasarnya di dalam ayat 7 dan 8. Tapi ayat 4 dia berkata begini. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali menyentuh dia serta berkata, bangun dan makanlah. Sebab kamu, kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa hidupnya Elia itu digerakkan oleh kebenaran. Kita tahu bahwa Elia adalah nabi yang luar biasa. Dia adalah penyambung lidah Allah bagi bangsanya. Dan yang luar biasa adalah kalau kita lihat telusuri apa yang terjadi dalam kehidupan Elia. Elia dia mampu, sanggup dan luar biasa mengadakan kebangunan rohani bagi bangsanya. Meskipun bangsanya itu ada di antara penyembah-penyembah berhala yang berkeliaran di mana-mana dan mempengaruhi bangsanya. Tetapi dia tetap kuat dalam membangun kehidupan rohani bangsanya. Dan tidak hanya itu, ada banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Elia bagi bangsa yang dia kasihi. Dan salah satu yang terkenal yang kita tahu
yang dia lakukan adalah, kalau saudara lihat di dalam pasal 18, ya, bagaimana Nabi Elia dia dapat mengalahkan begitu banyak Nabi Baal dengan hebatnya. Kalau sudah perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 18. Namun kalau kita perhatikan ya, sehebat sekali Elia, Alkitab bilang di sini, dia mengalami masalah yang besar dalam hidupnya. Masalah yang sangat serius, yang membuat dia dikatakan di dalam, coba perhatikan di dalam ayat keempat, firman Tuhan berkata begini, kemudian ia ingin mati. Coba bayangkan, coba tayangin ayat 4. Perhatikan baik-baik kata yang disampaikan di dalam bagian ini. Ayat ini bilang begini, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Luar biasa kita lihat di sini. Nabi yang hebat, nabi yang luar biasa, dia punya kapasitas yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk mampu mengalahkan segala sesuatu termasuk Baal. Alkitab bilang begitu ya. Tetapi Alkitab bilang dia mengalami masalah yang sangat serius dalam hidupnya. Apa masalahnya? Kalau sekarang orang ketakutan di masa pandemi ini ketika dia flu, batuk, betul? Orang akan bilang dia COVID. Betul, apalagi kalau panas dingin. Ya, sudah pasti COVID. Dan orang kalau lihat itu was-was, khawatir. Jangan-jangan nanti saya terjangkit, betul? Tapi Elia lebih dari itu. Dia mengalami yang namanya flu emosional. Apa tuh flu emosional? Flu emosional di sini yang dimaksud ada dia mengalami kelemahan fisik, kerapuhan hidup, depresi yang luar biasa. Ya. Sehingga dia bilang begini, coba bayangkan kata-katanya, cukuplah itu. Sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Bayangkan, putus asa nih orang. Rapuh hidupnya. Orang hebat bisa mengalami kerapuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Karena dia kelelahan secara fisik, letih secara emosional. Ya. Makanya dia merasa takut, dia merasa khawatir dalam hidupnya. Masa depannya sepertinya tidak ada harapan. Dia mengalami yang namanya lonely, kesepian. Ya. Sehingga dia berkata dia mau mati. Coba bayangkan, saudara. Mengapa Elia sampai pada titik ini? Ini yang serius yang harus kita lihat. Ya. Yang kadang-kadang membuat kita menghindar dari Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Kenapa Elia sampai seperti ini? Kalau saudara teliti di dalam bagian ini, saudara temukan di dalam ayat 3, di dalam pasal 19, firman Tuhan bilang begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beseba, yang termasuk wilayah Yudea, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi perhatikan di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba bayangkan. Ini persoalan. Apa persoalannya? Yang Elia lihat bukan Tuhan yang besar, tapi persoalan-persoalan yang besar yang dihadapi. Masalah-masalah yang besar yang dihadapi. Padahal kalau kita lihat di dalam bagian ini, kurang apa Elia? Dia membangun kehidupan rohani bangsanya, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dia kalahkan nabi-nabi Baal, Tuhan ada baginya. Dan membuktikan bahwa Tuhan membela hidupnya. Tuhan menyertai hidupnya. Tapi dia masih ada dalam kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Coba bayangkan.
sekelas Elia, dia mengalami kerapuhan yang luar biasa. Mungkin kita juga ada dalam step yang sama dengan Elia. Ketika kita mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin karena pergumulan yang berat, masalah-masalah yang kita hadapi, yang rumit, yang belum terselesaikan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Maka membuat kita lemah secara fisik, letih secara emosional. Kita menjadi orang yang rapuh. Sepertinya tidak ada yang peduli dalam hidup kita. Sampai kita juga pada titik yang sama dengan Elia. Mau mati. Bodoh amatlah hidup. Ya? Karena persoalan kita sama dengan Elia. Kita melihat masalah itu jauh lebih besar daripada Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik apa yang dikatakan Elia. Dan ini menjadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Dan ini menjadi obat bagi Allah untuk memulihkan Elia dalam kehidupan dia. Dia mengalami namanya flu emosional atau lelah secara fisik dan letih secara emosional yang dialami oleh Elia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang Tuhan minta kepada Elia apa di sini? Ya, dengan lembut Tuhan memperlakukan Elia. Dia tidak membiarkan atau memperlakukan Elia seenaknya. Tetapi Alkitab bilang di sini Allah tidak merendahkan Elia dan tidak menghakiminya. Tetapi yang dilakukan Allah adalah dia memberi makan dan memberi istirahat bagi Elia. Betul? Itu berarti bahwa Elia dia harus merefresh hidupnya. Supaya Tuhan dapat menggunakan hidupnya. Betul? Dengan cara apa? Dia mematuhi perintah Tuhan. Tuhan bilang makan, istirahat. Kita juga perlu begitu. Kenapa kita banyak stres, mumet, ribet hidup? Ya? Kayaknya capek hadapi banyak orang. Apalagi orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Astaga. Ya, capek ngadapin mereka. Kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita suka marah, ya, kesel. Kalau mau ambil tindakan tegas ya ambil, lakukan hal yang supaya orang itu kapok dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan, bagaimana dia memperlakukan Elia, dia kasih kesempatan Elia untuk istirahat. Apa maksudnya di dalam bagian ini? Ketika kita dalam situasi yang sukar seperti Elia, berarti kita harus merefresh diri kita. Dengan cara apa? Sejenak kita tunduk kepada Tuhan. Sejenak kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Pernah nggak kita sampai dalam konteks ini? Dengan mengistirahatkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Kita memberi waktu bagi Tuhan untuk Tuhan merewind kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pernah nggak? Ini yang susah bagi kita. Ada banyak orang ketika ada dalam masalah yang dia lihat adalah masalahnya. Bukan bagaimana Tuhan menolong hidupnya dan memberikan jalan keluar dalam hidupnya. Ini yang kita lihat di dalam Elia. Coba perhatikan di dalam ayat 8
Apa jawab Elia? Firman Tuhan bilang begini, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan, bagaimana? Alkitab bilang 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah di Horeb. Dari bagian ini tersirat secara luar biasa bahwa kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita perlu taat. Ya? Dan orang yang taat dikatakan di dalam bagian ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, hidupnya harus digerakkan oleh kebenaran. Karena tanpa kegerakan dari kebenaran itu, kita tidak mungkin akan taat kepada Tuhan. Perhatikan Elia, dia mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga Elia digambarkan sebagai pribadi yang taat. Dia memiliki dedikasi yang tinggi dalam hidupnya. Karena dia tahu siapa yang dia senangkan. Dan hidupnya digerakkan oleh Tuhan. Untuk dia melakukan kebenaran. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjaga hubungan yang akrab dengan dia. Melalui menjaga mental kita. Dengan mengisi, memberi makanan-makanan yang benar. Makanan-makanan yang mengenyangkan. Makanan-makanan yang bergizi baik. Supaya kita tidak mengalami kelelahan fisik. Dan kelemahan mental. Ini artinya asupan makanan kita setiap hari. Itu harus bergizi dan terjaga. Apa makanan yang bergizi dan terjaga? Alkitab bilang adalah firman. Ya, berilah makan hidupmu dengan firman. Supaya kita tidak mengalami yang namanya flu emosional di dalam hidup kita. Supaya kita tidak mengalami kelelahan secara fisik. Kelelahan secara emosi. Sehingga membuat kita lebih taat kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Kasih makan makanan rohani. Gunakan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen lalai dengan firman. Padahal itu adalah makanan yang bergizi. Yang menguatkan hidup kita. Coba bayangkan Elia. Ketika Tuhan beri dia kesempatan. Istirahat baginya. Lalu dia makan. Kata Alkitab. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Berarti panjang perjalanannya. Dia bisa tempuh karena ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sekarang ini kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan yang sukar, persoalan-persoalan tidak hanya pribadi kita, di rumah tangga, di pekerjaan, di usaha, di gereja. Kalau kita tidak mengisi dengan makanan rohani, kita akan kelelahan fisik. Itulah sebabnya orang kalau kelelahan fisik, emosionalnya nggak terkontrol. Apa yang terjadi? Perseteruan. Padahal Alkitab melarang itu, perseteruan. Ya? Karena Alkitab bilang orang-orang yang masih dalam berseteru, jelas Alkitab bilang mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Coba baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sama di rumah tangga, kalau kita selalu berseteru, emang rumah tangga harmonis? Enggak. Bagaimana supaya enggak berseteru? Taatlah kepada firman Tuhan. Itu kuncinya. Berarti kita sedang memberikan hidup kita. Ya, seperti yang Alkitab sampaikan di dalam bagian ini. Kita digerakkan oleh kebenaran. Beri kesempatan firman Tuhan itu mengubah hidup saudara. Supaya saudara taat kepada Allah. Yang kedua, firman Tuhan bilang di dalam bagian ini. Selain Elia, ada satu pribadi lagi yang luar biasa. Yang digambarkan di dalam Alkitab. Untuk menolong kita memahami tentang ketaatan. 1 Yohanes pasal 3 tadi. Coba kita lihat bagian ini. Tentang seorang yang namanya Gaius. Ya. Di dalam ayat 3, ya.
Di dalam pasal 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang begini, mulai ayat 2. Coba saudara perhatikan baik-baik. Dia bilang begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Coba bayangkan, nih Gaius. Ya. Jadi hal yang kedua, kalau kita lihat berkaitan dengan ketaatan. Ya. Kalau pertama, hidup kita itu harus digerakkan oleh kebenaran. Itu yang kita bisa lihat dari Elia. Ya. Yang kita bisa belajar dari Elia. Bagaimana Tuhan menolong hidupnya sehingga kebenaran memerdekakan hidupnya. Yang kedua kalau kita lihat di dalam bagian ini berkaitan dengan Gaius, hidupnya menjadi link kebenaran. Apa link? Penghubung kebenaran. Ya. Dia menjadi pribadi yang luar biasa di dalam bagian ini. Karena kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat 3, 6 dan 12 di dalam pasal 1, 3 Yohanes ini, saudara akan menemukan kata kunci dari surat singkat ini yang disampaikan oleh Yohanes kepada Gaius. Apa kata kunci di dalam bagian ini? Penghubung, link, atau yang kita kenal dengan kata saksi. Ya. Jadi kalau kita lihat 3 Yohanes ini surat pendek. Cuman 1 pasal. Ayatnya juga tidak banyak. Hanya 15 ayat. Tetapi kalau saudara telusuri bagian ini, saudara akan mengerti benar tentang menjadi link ini penting sekali. Karena surat ini disampaikan oleh Yohanes kepada pemimpin jemaat yang namanya Gaius. Ya. Yang Alkitab bilang di sini, Yohanes dia sangat mengasihi laki-laki ini. Sehingga dalam gaya penulisan dia menggunakan kata yang luar biasa di dalam bagian ini. Yang kukasihi. Coba lihat di ayat 1. Dari pena tua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Coba bayangkan. Ini sangat pribadi sekali surat ini. Karena mungkin kalau kita telusuri, Gaius adalah salah satu petobat yang dilayani oleh Yohanes. Dan yang pasti Gaius dia memiliki kualifikasi rohani yang baik dan mumpuni. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini sangat berarti bagi Rasul Yohanes untuk memperlihatkan kepada kita tentang kehidupan Gaius. Dan inilah yang dinyatakan di dalam ayat 3. Bahwa kesaksian tentang hidupmu, engkau hidup dalam kebenaran. Ya. Sekali lagi, kalau kita teliti bagian ini, Rasul Yohanes dia coba menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menjadikan kebenaran Tuhan sebagai bagian yang vital dalam kehidupan orang percaya. Khususnya dalam ketaatan. Ini yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Coba perhatikan, apa yang membuat Yohanes kagum dengan Gaius. Kalau saudara lihat ayat 2, saudara akan temukan di situ. Dia berkata begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau kita lihat di sini, dia menjadi link atau penghubung kebenaran dan ini menjadi kekaguman tersendiri bagi Yohanes melihat seorang Gaius. Karena yang pertama di sini Alkitab bilang, Gaius dia menjaga hidupnya tetap bersih di hadapan Tuhan. Ya, indah enggak bagian ini? Artinya dia sangat menghormati Allah sebagai penguasa hidupnya. Ini Gaius. Dia tidak tercemar polusi dan terkontaminasi dengan cara hidup dunia. Coba bayangkan. Padahal dia tinggal di dunia. Tapi inilah yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Dia tidak kena polusi. Nah, sekarang saudara, polusi di Jakarta luar biasa ya.
terburuk dalam sejarah di tahun ini. Sampai ke Tangerang. Coba bayangkan. Saya membaca berita itu dan saya merasa bahwa puji Tuhan, Bandung masih dalam keadaan aman. Ya, kita bersyukur kita ada dalam keadaan yang istimewa karena belum seperti kota Jakarta dan Tangerang dan sekitarnya yang polusinya luar biasa, ya. Tapi walaupun kita dalam keadaan tenang, aman, damai begini, jangan sampai kita kena polusi duniawi. Ya. Polusi duniawi ini yang sangat berat, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Apa itu? Kedagingan. Ini yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 2-7 dan 2 Petrus 1 ayat 4. Ini yang harus dikekang. Polusi ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi link, penghubung kebenaran kepada orang yang membutuhkan kasih dari Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh Gaius. Tidak hanya dia menjaga hidupnya tetap bersih di hadapan Tuhan, tapi Gaius selalu mendatangkan pertolongan bagi orang lain. Ayat 5-8 diungkapkan oleh Yohanes seperti itu. Ya, dia membuka hatinya, rumahnya bagi mereka yang merindukan kasih Tuhan. Sejauh ini, apakah kita menyadari bahwa kita sudah taat kepada Tuhan? Kalau kita belum membuka hati dan rumah kita untuk menolong orang lain. Ya? Jangan saudara berkata saudara taat dan setia kepada Tuhan kalau saudara belum menjadi link kebenaran kepada orang lain. Kepada saudara-saudara, kakak adik saudara, mungkin orang tua saudara, anak-anak saudara, atau lingkungan di mana saudara berada. Jangan saudara berkata saudara taat. Karena ini kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Gaius, dia menunjukkan keramah tamahannya kepada orang lain. Itu salah satu bukti ketaatan kepada Tuhan. Ya, mari bangun hidup kita untuk menjadi penghubung kebenaran kepada orang lain. Supaya mereka boleh menikmati kemurahan Allah dan hadirat Tuhan. Jangan kita saja. Karena kalau kita saja juga yang menikmati itu, kita egois. Berarti benar apa yang dikatakan 2 Timotius pasal 3. Coba kita lihat sejenak ya. Saya ulang baca ayat ini karena ayat ini sangat baik sekali untuk kita. 2 Timotius pasal 3. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan lebih egois, serakah. Ya? Jadi enggak salah Alkitab. Makanya dia menyarankan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita belajar dari Gaius. Kita menjadi orang Kristiani yang ramah, ya, menghidupkan kembali kasih Tuhan buat orang lain. Makanya kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus, karena memang Tuhan merencanakan itu bagi kita. Supaya kita tidak hanya menunjukkan teori kita, intelektual kita, melainkan kita menjadi penghubung yang dipakai oleh Tuhan seperti Gaius. Supaya kita boleh bersentuhan dengan mereka yang merindukan keselamatan. Jadi sekali lagi, melalui dua pribadi ini, Elia dan Gaius, Tuhan mencari orang yang taat. Di mana hidupnya digerakkan oleh kebenaran seperti Elia, dan
hidup menjadi link penghubung kebenaran seperti Gaius. Mari kita menjadi orang-orang yang digerakkan oleh kebenaran dan menjadi penghubung kebenaran. Sehingga mujizat Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi. Dan itu bisa dialami bila mana kita taat kepada Tuhan. Bila mana kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada mujizat bila mana kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya simpulkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda. Ya? Tidak bernoda dan tak bercacat. Itulah kunci dari bagian ini. Jadi ketaatan yang benar, dia bertujuan untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup orang percaya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dalami pada pagi hari ini. Kuatkan kami dan sempurnakan firman ini dalam setiap hati kami, pribadi kami, supaya hidup kami berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mengganjal hati jiwa kami, biarlah Tuhan Engkau pulihkan kami. Dan beri kesempatan kepada kami sama seperti Elia, yang Engkau tolong pulihkan dan beri dia jalan keluar. Sehingga dia boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Sama seperti Gaius yang Tuhan pakai secara luar biasa sebagai orang benar. Dia menjadi penghubung kebenaran. Sehingga menunjukkan keramah tamahan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama pujian yang indah, yang menolong kita untuk mengerti tentang kepatuhan. Percaya, patuh. Ku beserta Tuhan. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh
Kita tunduk kepala. Sejenak kita ambil waktu beberapa detik ke depan. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, merenungkan kembali sampai pada detik ini, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengutamakan kehendak Tuhan. Dan sejauh mana kita mau membayar harga untuk kita hidup dalam ketaatan. Ada waktu bagi saudara untuk berdoa secara pribadi. Sebelum saya berdoa dan menutup kebaktian satu hari ini. Tuhan mencari orang yang taat. Dia rindu saudara taat kepada Tuhan. Berdoalah, berkomitmenlah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau taat. Apapun yang terjadi, Engkau yang menjadi prioritas dan yang terutama di dalam hidupku. Bapak, terima kasih. Hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu dan merasakan pertolongan-Mu dalam kebenaran-Mu hari ini. Boleh membangkitkan semangat kami untuk kami bergairah menjadi pribadi-pribadi yang mau taat kepada Engkau. Bila mana di waktu-waktu yang lalu atau di beberapa detik yang lalu kami masih keras, tidak mau taat, dan masih mementingkan diri sendiri, mengutamakan hal-hal yang pribadi, duniawi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami mau datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami mohon Tuhan, biarlah segala hal yang terpikirkan dalam hidup kami yang tidak mengutamakan Engkau menanggalkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami mengutamakan Engkau. Berdoa dalam nama Yesus, semua kami yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, perbaharui hidup kami Tuhan. Pulihkanlah kehidupan kami untuk kami semakin taat kepada Engkau. Supaya kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan, persoalan-persoalan kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dosa-dosa kami taruhkan ke mezbah-Mu. Dan segala sesuatu, niat jahat dan segalanya, kami letakkan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan tiba saatnya bagi kami untuk berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Dan juga kami akan turun ke lantai 1 dan naik ke lantai 3. Dan mungkin ada yang di lantai 2 ini Tuhan. Untuk kami bisa bersekolah minggu. Berkati kami semua. Pimpin hidup kami. Dan tolong kami supaya kami belajar untuk semakin mengasihi Tuhan dalam kelas-kelas sekolah minggu. Sehingga kami semakin patuh kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk mengakhiri rangkaian kebaktian satu hari ini. Jemaat Bethlehem yang terkasih, demikian yang ada di rumah dan di ruangan ini. Mari angkat tanganmu.
terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan penyertaan, pemeliharaan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita dan menopang kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.